Halo boys, JT di sini dan selamat datang di channel saya. Kita akan belajar tentang procedural programming bahasa C# untuk kalian yang masih pemula. Dalam video part 1 ini akan membahas tentang variabel dan tipe data, comments, operator, dan kondisi. Sebelum kita mulai, pastikan Anda telah menginstal aplikasi Unity dan tool untuk pemrograman pilihan kalian. Jika kalian belum mengenal editor interface Unity, Anda dapat mengikuti tutorial video yang sudah saya rekomendasikan di kanan atas video ini. Pada project window kalian, klik kanan lalu create C# script, namai script tersebut sesuka kalian. Sesudah itu pada hierarki window, buat sebuah contoh objek. Namai sesuka kalian, lalu klik objek tersebut untuk menginspek komponennya. Tarik masuk script yang Anda telah buat sebelumnya ke dalam objek tersebut. Klik kiri 2 kali untuk membuka script tersebut. Untuk sementara, kalian dapat menghapus bagian update. Yang kita perlukan hanya bagian start saja. Saya akan menjelaskan fungsi bawaan ini dari kelas monoBehavior di lain waktu. Maka dari itu, mari kita mulai. Yang pertama adalah variabel dan tipe datanya. Sudah tidak asing lagi bagi kalian yang pernah belajar matematika. Jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, maka X tambah Y adalah, silakan jawab sendiri. Jika dikonversikan hal yang sama ke dalam codingan akan menjadi seperti ini. Dalam konteks bahasa pemrograman, variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai sesuai dengan kebutuhan memori yang digunakan. Seberapa besar memori yang digunakan untuk menyimpan nilai itu tergantung dari tipe data yang dideklarasikan bersama variabel. Untuk mendeklarasikan variabel dalam bahasa pemrograman C#, pertama di paling kiri adalah tipe datanya, lalu nama variabelnya, di mana kalian dapat menuliskan nama variabel sesuka kalian kecuali menggunakan nama tipe data. Lalu tanda sama dengan beserta nilainya di paling kanan, selalu masukkan tanda titik koma untuk mengakhiri kalimatnya. Ada banyak tipe data yang Anda dapat gunakan sebagaimana kebutuhan Anda. Tipe data yang sering digunakan seperti integer atau bilangan bulat, float atau desimal, boolean yang hanya merupakan nilai benar atau salah, atau bisa dibilang true or false, karakter yang dapat menyimpan hanya satu huruf, dan string yang dapat menyimpan kosong atau lebih huruf. Ada berbagai cara untuk mendeklarasikan variabel, gunakan sesuai kebutuhan Anda. Anda dapat pause dan baca sendiri comments yang ada di atas variabel ini. Ngomong-ngomong tentang comments atau komentar dalam bahasa pemrograman biasanya digunakan untuk menulis atau mencatat arti dari potongan script. Komentar ini tidak akan dijalankan, hanya sekedar catatan saja. Komentar ini berguna untuk memahami codingan dengan mudah setelah apa yang Anda telah codingkan. Itu saja. Selanjutnya adalah operator. Yang pertama adalah jenis aritmatika yang sudah tidak asing. Ada tanda tambah untuk menambahkan dua value, tanda minus untuk mengurangi value carry dengan value kanan, tanda bintang untuk mengalihkan dua value, tanda garis miring untuk membagi value kiri dengan value kanan, tanda persen untuk mengambil sisa bagi dari value kiri dibagi value kanan. Anda boleh mencoba print hasilnya dengan menggunakan debug.log, lalu jalankan script di dalam Unity. Setelah Anda jalankan, Anda dapat mengecek hasilnya di dalam console window. Lalu selanjutnya ada jenis assignment operator, yaitu ada tanda sama dengan, pastinya untuk memasukkan value ke dalam variable seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada tanda tambah disertakan dengan sama dengan untuk menambahkan value yang ada dalam variabel dengan value. Tanda minus sama dengan, sama halnya dengan yang tanda tambah sama dengan, tapi hanya dikurangi dengan value. Dan seterusnya sama halnya yang lain beserta tanda bintang sama dengan, garis miring sama dengan, dan persen sama dengan. Yang terakhir dalam video ini adalah kondisi. Contohnya, jika Celsius ruangan lebih besar dari 30, maka suhu ruangan panas. Lainnya, jika Celsius ruangan kurang dari 18, maka suhu ruangan dingin. Selain itu, maka suhu ruangan itu normal. Dalam bahasa C# digunakan if, else if, dan else. Jika ingin menuliskan sebuah kondisi, selalu dimulai dari if, dan secara opsional, Anda dapat sertakan else if atau else, sesuai dengan kebutuhan kalian. Gunakan if untuk memulai pengecekan kondisi, lalu gunakan else if jika dibutuhkan kondisi spesifik yang apabila tidak memenuhi kondisi sebelumnya, dan gunakan else untuk jalankan jika semua kondisi yang ada di atas sebelumnya tidak memenuhi satupun. If else ini hanya menerima nilai kebenaran apakah true atau false. Jika true maka dijalankan, jika false tidak akan dijalankan.
Di poin ini maka ada tambahan operator seperti ada double sama dengan apabila kedua value itu benar, maka hasilnya adalah true dan sebuah kondisi akan dijalankan. Tanda seru disertai sama dengan untuk mengecek apabila kedua value itu tidak sama hasilnya, maka kondisinya adalah benar. Lalu ada tanda panah kanan adalah benar jika value kiri lebih besar daripada value kanan, dan ada tanda panah kiri untuk sebaliknya. Dan jika ditambahkan sama dengan, apabila kedua value itu sama dengan, maka kondisinya adalah benar. Selanjutnya ada operator logika, tanda double, dan apabila kedua kondisi dinyatakan benar, maka kondisi yang dihasilkan adalah benar. Jika salah satu atau kedua kondisi dinyatakan salah, maka hasilnya akan salah. Tanda double garis lurus digunakan apabila kedua atau salah satu kondisi itu adalah benar, maka hasilnya adalah benar. Jika kedua kondisi adalah salah, maka hasilnya adalah salah. Anda boleh mencoba-coba bagian ini dan menonton ulang jika Anda ketinggalan karena video ini cukup sampai di sini dulu. Jika Anda suka dengan tutorial ini atau video ini membantu kalian belajar coding C#, tekan tombol jempol atas, bukan yang ke bawah, itu untuk sebaliknya. Hanya mengingatkan saja. Jika Anda ingin saya melanjutkan series tutorial ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih, saya JT, mohon pamit dan sampai ketemu di part 2 video tutorial ini.